lembaga legislatif di Indonesia itu punya 3 fungsi dan peran yang mungkin agak berbeda dengan lembaga legislatif di tingkat mahasiswa. Kalau kami di legislatif tingkat daerah itu punya peran legislasi yaitu penyusunan peraturan daerah. Kalau di DPR berarti penyusunan undang-undang. Yang kedua peran anggaran. Jadi kami menyusun RAPBD bersama dengan pemerintah daerah, baik APBD murni maupun APBD perubahan. Yang ini saya rasa tidak dimiliki oleh legislatif mahasiswa. Sehingga saya dulu penyusunan anggaran kemahasiswaan itu rapat seluruh lembaga kemahasiswaan mulai dari BEM, DPR, MPR, dan seluruh himpunan profesi. Kalau sekarang mungkin HMD atau HIPRO. Nah, ada satu lagi yaitu fungsi pengawasan yang juga dimiliki oleh teman-teman dari lembaga legislatif mahasiswa. Nah, bedanya legislatif mahasiswa dengan tadi legislatif di DPRD, kota, provinsi, dan DPR RI, yaitu di dalam fungsi penganggaran. Karena fungsi penganggaran itu sangat strategis, sangat substantif, maka secara peran, secara posisi lebih kuat dengan posisi dibanding dengan lembaga legislatif mahasiswa. Tapi yang kami lakukan hari ini di DPRD Kota Bogor untuk menguatkan peran teman-teman anak muda ini, kami sudah menyelesaikan perda tentang kepemudaan. Kami juga menyelesaikan perda tentang olahraga. Ketua DPR-nya ini mungkin bisa menguatkan peran DPR itu adalah ketika teman-teman juga turun ke program studi ke mahasiswa-mahasiswa. Kalau dulu seingat saya jarang sekali kemudian turun memberi satu momen untuk menangkap aspirasi teman-teman mahasiswa. Sehingga yang banyak turun adalah BEM-nya. Sekarang harusnya dibuat DPR turun ke kelas masing-masing. Kelas ini apa yang dibutuhkan, kelas ini apa yang mau disampaikan. Jadi insya Allah nanti akan ada satu dinamika. Kalau teman-teman DPR bisa menggolkan aspirasi teman-teman, itu ada kepuasan yang pasti. Karena biasanya mahasiswa, anak-anak muda dan lain sebagainya itu seringkali bicara tentang sesuatu yang ideal, sesuatu yang bahasanya tinggi, ilmiah dan sebagainya. Nah, teman-teman mahasiswa mungkin DPR ketika bertemu dengan konstituen di mahasiswanya mungkin juga sama bahasanya tinggi. Tapi ketika sudah di Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, menghadapi masyarakat itu beragam sekali. Bahkan mungkin harus bisa belajar menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Kapan kita bicara tinggi, kapan kita bicara sesederhana mungkin. Intinya disitulah, kemudian kita harus belajar menjadi siapapun dan sebagai orang biasa, bisa atau tidak? Saya yakin bisa. Bisa. Kalau jadi anggota DPRD misalnya belum bisa, jadi anggota DPR belum bisa, jadi dulu tim sukses. Atau masuk ke beliau pernah jadi tenaga ahli ya. Mestinya ke depan ini peluang adik-adik di sini, saya punya keyakinan ada di sini, 100 orang ini punya kesempatan yang sama untuk bisa mengabdi kepada bangsa. Bukan hanya sebagai legislator, tetapi katakan orang-orang yang mengelilingi legislasi orang-orang yang bisa. Kita juga baru tahu gitu ternyata bisa ngambil DPR. Mungkin ada kualifikasi atau kriteria tertentu, apakah harus sejalur yang dengan politik atau hukum gitu yang misalnya, atau bisa lain gitu. Sebagai ketua DPRD dan sebagai aktivis juga, apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, bahkan bisa masukan juga buat kita di DPR atau bisa masukan buat institusi juga.